Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasanya ada Bro Ayung di sini dan Bro Ayung lah mau bercerita seperti ratusan episode sebelumnya ya. Ini diulang-ulang terus Bro Ayung. Langsung aja lah Bro Ayung, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Pi, Mas Rian. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua, ada Mas Rian di sini, ikut ngobrol bareng kita ya, Pi. Ya, alhamdulillah ya. Ya, seperti biasanya kita akan menyuguhkan cerita-cerita horor dan misteri yang katanya banyak guyonannya, tapi insya Allah ini bakal tak seriusin. Iya, oke. Dan berarti ini red notice ya. Jangan gangguin gitu ya. Oke, siap. Serius. Serius ya. Iya, baiklah. Oke, tapi mukanya udah cikas-cikis duluan ya, Bi ya. Enggak, serius ini. Serius ya, Bi. Baiklah. Ini adalah produknya begini. Di Ngobor episode yang berapa ya? Lama lah. Udah lama aku bawain di Ngobor, pernah menceritakan sosok Ustadz kalau nggak salah. Dia itu profesinya Ustadz, cuman nggak tahu kenapa ada hubungan sama seseorang yang disinyalir melakukan praktek pesugihan, Bi. Terus kemudian di rumah itu udah habis semua anak cucunya. Nah, di samping rumahnya itu dia sengaja bikin musola ada pengajian, dan itu si anak kecil, ada cuman anak mantu sama cucu satu. Jadi kalau di dalam musola itu dia ada pengajian ibu-ibu, diundang, makanannya lebih baik, lebih bagus dari misalnya undangan pada umumnya gitu ya. Misalnya ada rebohan, gemisan seperti itu, Bi. Nah, anak kecil itu selalu nunjuk, itu kan ada gambar-gambar atau vignette apa sebut kaligrafi gitu ya? Tapi yang nampak di anak kecil itu siapa gitu, paman bibinya itu kepalanya semua, Bi. Dan itu udah jadi rahasia umum karena dia sering frontal ngomong di depan ibu-ibu tadi, dikala medang-medangan minuman sehabis acara selesai. Cuman nyatanya kadang dianggap kayak anak kecil, bodoh amat kayak gitu. Tetap aja pada gaji di situ. Iya. Dan satu si Ustadz tadi, Mbak pernah ngomong itu kayak ada perlu gitu loh, waktu dia masih jumeneng, masih hidup, kayak ada perlu. Soalnya apa? Setiap pendak maghrib, habis maghrib, Ustadz itu ada selalu di rumahnya beliau, orang yang disinyalir melakukan itu loh. Nah, ternyata setelah 2 minggu persis, berarti ada intens lah, setiap maghrib, pada maghrib pasti di situ ngobrol sama kajine. Tahu-tahu dia itu meninggal secara tragis banget. Yang meninggal itu siapa Ustadz tadi? Tanpa sakit, tanpa apa, Bi. Tahu-taunya ada kabar kan kalau di kampung, assalamualaikum. Berapa kali kan? Telah gitu. Telah meninggal gitu kan. Atau biasanya seperti Mas Bi sering bilang kan, kalau orang yang namanya mesti nggak jelas kan, seperti itu. Ya, bener, giliran orang kan? Ada aja motor lewat. Ada aja bocah rewel, ada suara macam-macam. Terus siapa kayak sing mati, siapa sing ninggal, itu pada rancu semua. Nanti kalau misalnya dari orang per orang, mulut ke mulut, baru itu terakhir. Iya. Lagi buang air waktu itu ada pengumuman kayak gitu, lumayan jauh Bro Ayu. Jelas semuanya telah meninggal. Nama mesin air nyala coba. Gitu ya, kan kesel. Iya, bisa kayak gitu ya, Bi. Yakin cenderung seperti itu memang, Bi. Makanya kalau ada seorang meninggal kayak gitu, ya diharapkan kalau assalamualaikum bagus sih, tapi jangan kelamaan kadang-kadang. Tapi aku pernah ngalamin orang meninggal, telah meninggal dengan sangat mengenaskan, ada, Bi. Sangat mengenaskan, ponakan saya sendiri kayak gitu. Orangnya ada, masih jumeneng, masih hidup, depannya ada sawah di depan masjid rumahnya. Telah meninggal, sangat mengenaskan, ponakan saya sendiri, nama si Aswa. Mengenaskan, tapi nggak mengenaskan. Dia meninggal sakit, lumrah, tapi mungkin saking kehilangannya atau menggambarkan perasaan kesedihannya kayak gitu. Orang dia ada pengumuman aja, ini wakaf dari keluarga saya, diomongin kayak gitu. Dan saya adalah sebenarnya warisnya, tapi udah diwakaf. Ini ngomong apa? Curhat iya, itu cuman buka-buka orang sahur. Nah, itu salah satu keunikan orang tersebut. Tapi ini emang nggak mau ngibahin dia. Kalau tadi terlanjur ya, Bi. Kembali ke Ustadz tadi, meninggal ternyata mbah kesana cerita itu badannya benar-benar biru-biru semua, Bi. Jadi, si Ustadz tadi. Setiap bagian tubuh melar dan biru.
itu kayak pukulan benda tumpul yang sangat keras kayak gitu. Lebam gitu. Lebam, lemeng kabeh. Cuman kan pihak keluarga juga gimana caranya biar ini nggak cerita sampai keluar jauh gitu ya. Jadi orang-orang dekat aja yang ngerti. Agak kencang kali ya bro. Iya, cuman orang-orang dekat aja yang ngerti, terus langsung dikafanin seperti itulah setelah dimandiin. Nah, ini cerita juga ada kaitannya mungkin, tapi mungkin ya ada kaitannya seperti hal kejadian seperti tadi. Misalnya ini cerita ini terjadi belum lama, mungkin mau 2 tahun kali Bi. 2 tahun berarti baru kemarin. Iya, di sebuah desa nggak jauh dari tempat aku, desanya Bi. Itu ada masjid baru dipugar sih. Masjid yang belum lama dipugar. Terus biasa ada pengurusan, ada DKM, ada macam-macam tetek bengeknya sampai masjid itu mungkin 80%-an dinyatakan udah jadi sudah selesai. Tapi yang namanya kayak tambahan-tambahan, ornamen, lampu dan lain-lain kan mipil gitu isinya. Ada juga sumbangsi dari masyarakat. Berikut biasanya nanti namanya kan disebutin namanya difatai gitu. Dari hamba Allah namanya ini apa tua ya kan biasanya gitu. Nah, salah satu orang tersebut si penyumbang ini adalah sebut aja namanya Kang Badrun. Kang Badrun itu yang cerita orang tua juga. Kalau saya ngomongnya Pak Badrun ya. Pak Badrun itu sebenarnya punya usaha kelontong, toko-toko kelontong lah di pinggir jalan gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari sekilas dan kecilnya, aku juga pernah belanja ke sana gitu, walaupun beda desa. Kayaknya ekonominya baik-baik aja termasuk yang standar lah. Kayak gitu, jadi nggak ada menengah nggak ada permasalahan yang masalah pangan nggak terlalu kayak gitu ya. Terus dia itu salah satu orang yang memang rajin wirawiri ke masjid tersebut. Pengurus juga, tapi bukan yang inilah yang penting-pentingnya. Tapi dia itu wirawiri, bahkan keluarganya itu bisa dibilang dari 5 waktu itu nggak ada yang sholatnya di rumah kecuali memang berhalangan. Jadi runtung kayak gitu. Yang nggak maghrib, nggak isya, subuh pasti keluarganya dia itu di masjid gitu. Masjid aktif banget. Nah, kecuali Jumatan di rumah gitu. Kecuali Jumatan di rumah. Kebalik laki-lakinya 40 orang lebih. Nah, tak hidupin dulu. Udah hidup bro Ayam. Bisa beranak pinak dong bro Ayam. Iya, itu pas apa ya Bi tadi loh? Enggak mau bercanda, sorry. Nah, Bapak Badrun itu orangnya baik banget, supel juga, dia juga apa ya, di acara apapun yang diundang oleh maksudnya oleh lingkungan, KRT-an, misalnya kerja bakti apa itu selalu hadir, selalu datang kayak gitu kan. Terus tahu-tahu pada suatu hari ada pengumuman kayak tadi, lagi-lagi jamnya itu jam-jam nggak pas. Dia meninggal sih bebas ya, orang namanya jalan pati, kematian itu datang kapan aja. Diumuminnya itu biasanya kalau meninggal malam jam 2 itu kan subuh, umuminnya. Kalau sore nanti maghrib gitu. Kalau ini mungkin habis meninggal persis jadi jam 2, jam setengah 3 diumumin, tapi yang umumin wis aki-aki, assalamualaikum. Kan 3 kali lama banget. Yang meninggal siapa? Ayo siapa kayak gitu kan. Ana watu kan apa jadi batuk dulu. Siapa Miki ya? Berarti dibaca ininya. Ada kata-kata. Miki siapa ya? Kayak gitu ada di ngajakin bercanda bro. Mancing bercanda terus. Astagfirullahaladzim. Oleh aslinya begitu. Jadi di sana ada yang namanya kaki kerombong. Kerombong itu kayak bakulan kayak gitu lah, kerombong gede. Namanya julukannya itu. Jadi Miki siapa ya sing mati? Kan kedengeran bocah-bocah lagi begadang. Aduh ngimos lagi. Pas ini disebutin Badrun. Terus Badrun masih nggak percaya, udah tulisannya lagi ribut di sono. Miki ngomong gimana sih akhirnya? Oh iya bener, Badrun. Miki. Iya, kayaknya aku baik. Akhirnya ganti pemuda. Assalamualaikum lagi. Lama lagi. Akhirnya barang mati. Besok juga nanti ada yang dengar. Ternyata itu yang meninggal adalah Pak Badrun. Kontak kita kaget. Tadi kan di masjid ada lagi. Sore aku ngeliat walaupun aku lewat doang, tapi itu runtung sama keluarganya. Katanya meninggal itu sekitar jam 9-an malam. Jadi ada peristiwa, ini kan namanya cerita horor ya. Sebelumnya itu dia ngalamin sesuatu per 3 hari sebelum meninggal.
badannya sehat, gede tinggi orangnya, Bi. Anaknya banyakan perempuan, cakep-cakep lagi. Salah satunya itu satu sekolahan sama aku. Jadi dia itu kalau misalnya treknya mau ke masjid, itu harus ngelewatin gang-gang kecil berapa rumah. Agak kencang, sorry Bro. Ya, kalau dia itu mau ke masjid itu harus ngelewatin berapa rumah, berapa gang-gang kecil kelok-kelok begitu, lalu ngelewatin sungai kecil. Nah, sungai itu nanti nyebrang sungai, berikut keluarganya lompat gitu ya. ngejakin bercanda lagi. Lewat jembatan. Lewat jembatan. Lewat, kalau enggak nyemplung bebas wis. Kotor dong ya. Ada itu, jembatan lewat bawahnya. Lewat sampingnya. Nah, sampingnya buat jembatan. apa jembatan dibuat kalau seperti Gak ada itu? tantangan katanya. Biar ada tantangan. Emang ya apa adventure ya biar. Itu keluarganya lewat sampingnya, lewat jembatan itu ya. Nanti ke masjid. Nah, wirawiri treknya hari-hari kayak gitu kalau mau ke masjid. Tapi di samping jembatan tadi, yang masih sebelah sisi kanannya itu ada lancipan, orang ngomongnya lancipan. Jadi tanah itu meruncing begini, Bi. Di sini itu jalan muter ngelingkar begini. Ini udah kali terus rumah-rumah ini rumah suwung. Nah, di beberapa tahun yang silam, mungkin puluhan udah ya. Ini ada program dari pemerintah masalah MCK. Gitu. Jadi orang-orang kan dulu kalau misalnya buang air banyak kan MCK itu apa sih panjangannya? Apa sih? Mandi, cuci, kencing ya. Bukan mandi, cuci, kumur-kumur gitu. Bebas sih bikanya. Bebas terserah. Tergantung kita mau aplikasinya kaknya untuk apa gitu. Tapi di ruangan tersebut tentu. Nih, opo iki? MCK ada program tersebut dan dulu kan orang-orang banyak buang air itu di helikopter. Kalau nggak di kapal selam. Helikopter tuh jumbleng gitu ya. Iya, jamben. Iya, Jamben. Kalau helikopter itu jamben, kalau kapal selam itu batuk buat ningkring gitu loh. Biasanya disertai ada pegangannya, tongkat gitu. tapak bertuah gitu ya. Tongkat bertuah. Nah, iya jadi bercanda ini. Nah itu si MCK tersebut karena mungkin keterbiasaan. Kalau di tempatku juga ada program tersebut, tapi masyarakat dengan antusias memakai tadi fasilitas yang dibuat oleh pemerintah desa ya. Akhirnya kayak jamben dan tadi kapal selam sepi pengunjung. Kering gitu. jadinya ya. Iya, mulai rapuh dan menua kecuali mulai pada ngeletek. Iya. Pasta-pastanya. Cuman sisa-sisa aroma itu masih melekat gitu, Bi. Oh, apa ya, Bi? Terus tapi ini yang di daerahnya tadi dekatnya masjid itu MCK itu sama sekali nggak dipakai, Bi. Orang-orang aku nggak nyaman di situ loh, udah biasa. Jadi kalau misalnya aku jengking di sini, di sana itu banyak bulatan-bulatan bokong-bokong itu berkesinambungan, udah biasa kayak gitu loh. Kadang-kadang bisa, bentuknya begitu, yang ngambang-ngambang itu, nggak apa-apa kan diceritakan, Bi. Nah itu akhirnya apa? Mungkin bangunan yang nggak dipakai itu cenderung cepat rusak ya. Itu ada sumurnya, ada macam-macam di situ bangunan itu benar-benar setelah berapa tahun kemudian, Bi, ya mungkin mau 10 lah, itu di dekatnya jembatan tadi yang buat nyebrang ini ya, itu hancur, Bi. Jadi ininya atapnya itu pada robek-robek, pada semplak begitu ya. Terus benar-benar suwung nggak dipakai. Di depan yang suwung itu rumah atau MCK? Bukan, MCK. MCK memang suwung kalau nggak ada yang pakai ya. Tapi ini memang nggak dipakai sama sekali. Benar-benar letak banget. Kalau orang sering ngusulin mendingan dibongkar aja, nanti puingnya buat nguruk jalannya nggak bagus. Tapi tetap aja orang itu malas. Karena apa? Konon di lancipan itu dari dulu. Jangankan dibangun rumah, ada pemiliknya sebenarnya, bukan ikut ke pengairan, tapi tanggung kayak gitu loh segitu. Dibangun warung sama saudara yang punya rumah, nggak jadi. Dibikin barbershop, tukang cukur, nggak ada yang cukur. Bisa dibilang ini tanah itu kayak tanah kutukan kalau orang sana ngomong. Jadi sering melihat hal yang macam-macam di situ orangnya lewat. Kalau orang lewat sering digangguin lah sosok apa. Tapi karena memang ada sumur tua tadinya, seringnya itu long dress. Itu nangkring di situ. Aru-aru sih enggak, nyapa orang lewat sih enggak, tapi tangannya yang sering begini, Bi. Cuman kan minta salim gitu. salim. Sering, iya ya, Bi ya. Kayak gini kan minta salim. Dan cenderung kalau lewat itu pasti arah yang mukanya nggak kelihatan kalau hal yang kayak gitu. Bukannya kayak gini kan ke sono kayak expose. Pasti yang begini itu ada di
atas sumur di pinggirannya. Nah, pinggiran sumur sama jalan itu paling 2 meter. Kalingan kayak kembang-kembang hidup tapi kecil ya gitu ya. Semak-semak gitu. Semak-semak. Nah, lupa Badrun. lagi. Pak Badrun itu nggak melihat sosok tersebut, nggak melihat sosok Kunti, nggak melihat sosok pocongan. Biasanya itu ada di sela-sela antara MCK itu 2 ruang, yang satu buat cuci-cuci, yang satu buat besek, berpoker gitu ya. Di tengah-tengah tuh biasanya ada pocong, tapi lucu kata orang sana. Jadi dia seringnya bukannya medeni yang gimana kalau orang-orang yang nggak takut, jatuhnya lucu. Dia itu sering yang keluar itu mundur-mundur loncat, tapi kalau orang jalan gitu itu gelap banget ya. Jadi lebih ke bokongnya dulu yang keluar set-set kayak gitu loh. Kayak yang gusur-gusur ini tembokan. Ntar kelihatan kayak bokongnya dulu. Orang-orang kadang salah sangka siapa sih lagi nyari apa malam-malam, apakah tukang rongsok nemu apa di situ. Tapi ntar balik badannya cepet banget jeblek. Nah itu mulai orang lari kalau udah ngelihat sosok aslinya. Itu yang gini yang ngemplek ke depan ya. Ke depan dan mukanya nggak seserem yang lain kan biasanya hancur. Kalau itu masih putih, ada sumpah kayak baru kayak gitu katanya baru. Cuman ini morinya nggak begitu ngeceling gitu ya, kusut-kusut kayak gitulah. Buram udah. Buram. Orang-orang tuh biasa ngeliat kayak gitu. Lupa terus aku catat Pak Badrun itu kalau misalnya ngeliat itu, dia itu salah satu guru kanuragan dulunya. Tapi kebatinannya nggak tahu. Lagi mudanya itu bisa main silat. Lah yang sama kayak gitu nggak takut. Tapi pas lagi malam itu bersama keluarga dia habis sholat isya. Seberangnya MCK itu berapa meter lah dari jalan. Seberangnya SMK kan jalan terus jalan berapa meter. Itu pelatarannya sebuah rumah. Rumah itu disinyalir masih keluarganya seseorang yang melakukan praktek pesugihan. Disinyalir ini loh ya. Jadi ada beberapa keluarga yang udah meninggal tanpa sebab, tahu-tahu meninggal. Terus nanti perewangannya kayak dia usaha di Jakarta rumah makan, tahu-tahu rewangnya ketiban apa meninggal gitu. Termasuk yang rumah tadi sebenarnya SMK itu masih muda. Bukan SMK, MCK. Iya ya, MCK bukan mandi, SMK, beda. SMK. Itu pelecehan tuh nanti. MCK salah sebut bro. MCK iya, SMA. Untung nggak sama Bro Labib. Kalau Bro Labib mendiam aja kayaknya. Asli, kalau Bro Labib nurut banget ya. Nah itu MCK ya, Bismillah MCK jangan salah lagi. Jadi di seberangnya itu rumah itu sebenarnya dihuni pasangan muda-mudi ya, anaknya paling baru 4-5 tahun lah gitu. Tapi banyak kan kerjanya memang di Jakarta. Ya belum lama juga meninggal yang laki-lakinya. Iya, suaminya. Nggak sakit nggak apa kayak gitu. Satu malam Pak Badrun bersama keluarga, tapi kali itu anak-anaknya ini nggak ngikut. Yang kecil-kecil putu gitu ya. Kalau anak-anaknya udah dewasa semua, orang terakhir aja pantaran aku gitu kan. Putu-putunya nggak ngikut, terus anak yang 2 juga nggak ngikut karena ada yang sakit di rumah, cucu yang lain begitu, yang paling kecil. Udah sholatnya di rumah aja. Ini mereka itu berdua, rombong-rombong sama warga yang lain ke masjid, jalan ke masjid. Terus pulangnya istrinya Pak Badrun, sebut saja namanya Bisiti ya. Apa Yusiti atau Bu Siti. Bu Siti itu wong namanya kadang siangnya dia ngikutin nyambut gawe, bantu-bantu apa beres-beres walaupun dia punya kelontong, kadang sering jahit, sering terima jahitan kayak gitu kan kalau Isa kadang terus sampai dikir sampai apa udah jatuhnya udah ngantuk. Jadi kalau jalan di tempat itu gelap, tuntun-tuntunan itu kadang gelambiar. Mau kena masih dipakai kayak pocongan malah digelap-gelap kan, paling di bawahnya pakai jarit. Ini sajadah masih dilempit di sini, dia itu lenggat-lenggut di depannya nabrak suaminya dar. Biasanya kalau kayak gitu Pak ini Badrun itu selalu dia itu ngomong, apa sih Bu, nabrak-nabrak baik, jangan ngantuk itu di rumah. Kalau mau ngantuk kayak gini mendingan sholat di rumah. Iya pak. Dia sadar kalau nabrakin suaminya biasa ngomong kayak gitu, kok ini kok anteng banget, kali ini suaminya anteng banget. Terus biasanya nyebrang, Bu, dehem, suruh ngomong kayak gitu. Ya, dia suruh ngomong sama istrinya, Bisiti ngomong dehem kalau udah ngelewatin jembatan tadi, sampingnya MCK, bener kan Bi?
Tapi dia kali itu diem aja. Pas di tengah jembatan, yang lain itu jembatan kecil, Bi. Rombong-rombong orang itu kan dari masjid kan banyak. Mereka itu, Dun, lagi ngapain sih? Dia itu tahu mandang ke arah ngetan. Berarti kanan kalau dari rumah dia. Itu ke arah MCK, Bi. Ke arah MCK Kapindengen katanya, kayak ke orang Kapindengen. Longo, mandang ke sana ke arah MCK. Belakangnya kan kali. Istrinya kan otomatis nabrak begini. Tapi dia nggak nyapa ke suaminya, nggak ngomong Pak kenapa atau apa, dia ngikutin arahnya kemana nih matanya, Bapak kok tahu aneh banget hari ini malam ini. Pas dia itu diurut-urut, dia ngeliatinnya ke arah MCK tadi. Ditanyain nggak ngomong, B, ditanyain Pak sampean itu sebenarnya kenapa, ngeliat apa, cuman diem aja. Nah BCT ini sering dapat cerita-cerita dari orang tua, terus pejalan kaki yang tadi lewat situ ya, lihat pocong, lihat apa, anak pocong Pak, waru pocong, waru apa, sampean kan nggak takut, kok kayak gini sih, langsung dipegang badannya, bisa atis semua gitu katanya, dingin semua, dia kayak keluar keringet-keringet dingin banyak itu saat melihat itu. Tapi nggak ada omongan suaminya, aku ngeliat ini Bu, ngeliat apa gitu, enggak. Sampai ada yang lebih tua lagi tadi, yang kayak yang ngumumin itulah, sepantaran itu 70 tahun 80 tahun, Drun minggir Drun, ya angel aku melakukannya uya-guyuk. Jadi dia itu pegangan ininya jembatan, ini ngalangin, nggak ngomong ewa, biasanya kan sopan salim segala macam, enggak, cuman geser aja males katanya. Kipu saya atis temen sih, atis temen meriang, suamimu itu meriang atau gimana? Itu akhirnya dia lewat ke sana, suaminya digelandang pulang ya kan, karena memang mencengker di situ aja gandul, Bi. Pas nyampe rumah ditanyain, Pak, sampean sebenarnya tadi kenapa, ngeliat apa di sana di WC yang nggak kepake itu? Ditanyain masih diem, akhirnya dikasih wedangan, dibikinin wedangan, tatubruk begitu, baru dia ada suaranya, Mak. Yang tadi nguruh kayak sih, aku kok lihat seperti itu. Maksudnya apa Pak? Pocongan apa kunti sing nang sumur? Padahal dia ngawak juga pernah lihat, denger aja. Enggak, duduku, sosok dia aneh, aku ora tau weruh, aku nggak pernah lihat. Sebentar Bro Ayu. Ya. Katanya sosoknya aneh, dia nggak pernah lihat ya. Iya, sosok ini aneh, aku nggak pernah lihat. Tentu dalam bahasa ini ya, Tegal ya. Loh, maksudnya apa aja medit-medit ini, jangan nakut-nakuti saya loh, Pak, saya penakut. Pan cerita apa ora ya? Itu sambil atis aku gawa banyu anget, dibikinin pakai itu apa namanya? Baskom kecil, nyampe direndam-rendam. Pak, sampean aneh banget, sampean itu wong medinan, bukan orang penakut. Tanyain lagi, sosok apa, cerita aja, sampean harus cerita sama aku, malah kalau nggak cerita aku nantinya penasaran kayak gitu. Bu, Miki, nah ini lagi mau cerita, ruang itu kan dia di depan ya, maksudnya di ruang depan, artinya di ruang tamu begitu duduknya, ada balai-balai panjang begitu, itu nyampe ngelongok keluar dulu. Kayak wong pan cerita, kata si istrinya, orang mau cerita kok ngampe lihat-lihat ke ngecek keluar kayak gitu, sampai ngelongok berdiri, susah payah badannya lagi nggak enak, duduk lagi, ngikuti apa enggak ya Bu, ngomongnya gitu, ngikutin apa enggak, sampean itu ngeliat apa, lama-lama Siti rada kesel, apa sih Mak dari dalam itu, bapakmu ngilang apa Bu, kayak wong kentir, kayak orang gila kayak gitu, yang stres kalau abis ngeliat apa gitu. Akhirnya ngomong, aja ngomong lian ya, jangan ngomong yang lain. Aku kayak ngeliat munyuk, katanya. Monyet. Dia ngomongnya munyuk, monyet tapi ora cilik, monyet itu gede, Bi. Monyet itu gede, sosok monyet itu warnanya ora kelawu, nggak kelawu tapi hitam legam. Nggak abu-abu tapi hitam. Tapi hitam, adanya di atas MCK nangkring. Adanya di atas MCK, terus dia itu ngawe-ngawe saya kayak gini. Sing bener Pak, sing duwe munyuk di sini mana ada? Di sini nggak ada orang melihara munyuk, ada orang nggak suka. Kalau birahi kan galak. Kudu munyuk sing kayak gue, bukannya kayak gitu, gede nemen, sawong satu deke sa aku. Terus tapi cerita ngintili apa orang ya, itu ngikutin aku apa enggak, dia ada di atas MCK tapi ngawe-ngawe. Si sampean duwe salah apa, sampean punya salah apa sama si munyuk itu, kayaknya tak ora, sepertinya saya enggak.
Nah, munyuknya dari mana? Arahnya dari rumah itu, Bi. Yang meninggal Yang suaminya itu. meninggal Yang itu suaminya ya. meninggal. Yang dekat MCK berarti. Aduh, cilaka. Langsung ngerti, Bi. Apa maning, apa perempuan kan sering ngobrol-ngobrol, yang macem-macem lah. Aduh. Dari rumah itu. Munyuk, Pak. Ugaha. Ugaha itu apa? Ugaha, nanti, jangan kayak gitu. Pak, sampai ada urusan apa sama keluarga itu? Diem, Bi, ditanyain diem. Enggak, ora apa-apa. Wis manjing yuk, masuk yuk. Masuk, Bi, masuk ke kamar aja minta dituntun. Tapi masih nengok ke belakang, ngintili apa enggak, ngikutin apa enggak. Akhirnya nyuruh anaknya buat nutup pintu yang depan itu, Bi. Wong suami saya itu enggak pernah tidur itu jam-jam di bawah jam 12. Itu kasih sore jam sanganan itu minta tidur. Iya, udah karena itu ya badan nggak enak. Udah badan nggak enak. Jadi malam itu dia ngigo di sananya. Ampun, aku orang maning-maning. Aku nggak mau lagi-lagi. Ini semua karena butuh, Bi. Ini semua karena butuh. Tapi aku nggak ngerti bakalan kayak gini. Itu ngigonya kayak gitu, Bi. Tapi keringutnya udah sejagung-jagung. Terus badannya kayak model diikat begitu loh. Kaku di sampingnya istrinya itu, nyampe dibangunin susah payah, baru setelah bangun lama baru cerita, aku itu di sana ketemu sosok itu. Sosok kunyuk kabeh katanya. Semua tuh kunyuk banyak banget. Nggak ada. Asunya nggak ada. Aku itu dilabrak entek-entekan di sana. Pak, sampean itu ada urusan apa sama keluarga situ? Ora katanya enggak. Akhirnya subuh, Bi, maksain yuk sembahyang masjid lagi, minta sholat masjid lagi, Bi. Nah itu ternyata alih-alih dia itu penasaran di MCK ada apa enggak. Jadi selama dia cerita selalu nengok kiri kanan ada munyuk itu apa enggak. Minta ke depan dituntun sama anaknya, lihat apa sih, nyari apa. Munyuk yang bapakmu goleti munyuk kayak gitu, Bi. Dia ngomong sama istrinya, munyuk apa Pak? Di sini mana ada gituan. Jadi udah aneh duluan. Itu selama 2 hari. Dan terakhir dia itu pas subuh ngelihat munyuk itu lagi. Jadi sengaja itu belum ada ini subuh ya, belum adzan subuh, dia udah minta jalan ini sholat subuh. Di situ ada lagi katanya. Di MCK ada lagi, tapi aku malah dituding, ngomong Pak, sampean duwe salah apa, punya salah apa sama urusan apa sama keluarga itu. Ora, aku terpaksa. Karena butuh aku terpaksa. Nah, sepulangnya dari subuh nggak mau sholat lagi di masjid karena udah meriang klok, bahasanya udah meriang parah, langsung parah, jek parah, panas, ngigo nyeracau kayak gitu. Malamnya ninggal. Tapi sebelum meninggal dia nunjuk ke arah pintunya dia. Itu teka, dia itu datang. Monyet tadi. Iya, datang sing kulon, teka sing kulon, katanya teka datang sing kulon. Daning tambah gede, katanya ngelewatin rumah gedenya, Bi. Aku wis nean, waktu aku ora tahan, aku ora kuat, titip bocah-bocah, Bi. Kayak gitu. Setelah itu meninggal. Tapi anehnya tadi nggak ada, ya kayak gitu, lebam-lebam biru-biru sama yang cerita pertama itu. Nah ini yang nggak ada yang bisa memastikan itu karena apa sih, tapi ya disinyalir doang kayak gitu. Si Pak Badrun tadi nggak sempat ngomong ya? Nggak sempat ngomong ada kebutuhan itu apa. Cuma kebutuhan apa atau apa ya? Cuman mereka ya sama warga paling entah gitu ya. Orang kalau punya biasanya ya butuhnya gede tentang hal sesuatu yang nggak diomongin sama orang. Kalau orang penginyongan, orang-orang kita kan 100-200 buat beli apa lumrah. Maksudnya itu pinjam begitu. Mungkin kayak gitu. Makanya ninggalnya juga aneh kayak gitu kan. Lebam kayak gitu. Padahal nggak ada yang terjadi apa-apa ya. Dia cuma sakit gitu doang. Iya, kalau misalnya jenengan pas ke tempat aku lewat siapa? Rumahnya Pak Badrun atau rumah orang? Lewat itu MCK itu. Lewat MCK dan dekat masjid juga. Ya sebelah mana sih Bro Ayu? Kalau misalnya dari tempat sini ya, aku nggak mau nyebut desa ya. Terus gini aja deh, dari rumahnya Bro Tommy. Rumah Bro Tommy yang waktu itu kita mau ngecek kebun situ. Rumah aslinya. Ngidul berarti balik lagi. Oh, ada masjid, ya masjid samping jalan. Ya di situlah lokasinya, di situ. Lokasinya di belakangnya situ. Sana. Iya, agak masuk ke belakang sana. Ya tahu masjid itu tahu. Udah Bro Ayung. Udah. Oke. Terima kasih Bro Ayung, satu cerita tentang apa tadi ya?
kurang lebih kayak semacam pesugihan monyet gitu ya. Iya, mungkin seperti itu. Ya, tumbal pesugihan kayak gitulah. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Kawan-kawan semuanya di rumah juga terima kasih banyak udah menonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga. Mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.